Mohon izin untuk merecord kuliahnya ya, supaya saya tahu siapa aja yang masuk kuliah. Bentar. Oke. Di materi kuliah untuk keamanan pangan bersama saya itu kita akan membahas terkait dengan pangan halal. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang kehalalan produk pangan. Jadi ya hanya sekedar review produk pangan itu seperti apa, kemudian peraturan terkait dengan produk halal di Indonesia itu bagaimana, dan ternyata memang mulai tahun kemarin itu sudah berlaku undang-undang JPH, jaminan produk halal, di mana sekarang yang memegang sertifikasi produk itu adalah badan yang bernama BPJPH, badan apa ya singkatannya, BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kalau dulu MUI, dulu yang memegang adalah MUI, sekarang dialihkan ke Kemenak. Jadi BPJPH itu adalah miliknya Kementerian Agama. Jadi badan khusus di bawahnya Kementerian Agama yang khusus menangani terkait dengan produk halal. Dan mulai tahun kemarin, akhir tahun lalu, Oktober tahun lalu kalau nggak salah, itu semua produk pangan yang beredar di Indonesia itu harus sudah bersertifikat halal. Dan sekarang, karena kan nggak mungkin ya kalau sertifikat halal itu langsung langsung saat itu juga jadi, kan nggak mungkin. Jadi meski per tanggal 17 Oktober 2019 itu semua produknya itu harus bersertifikat halal, namun untuk sampai sekarang itu masih ada tahapan yang namanya penahapan. Jadi meski peraturannya sudah dimulai, tapi semua usaha atau ya produsen itu boleh melakukan sertifikasi baru sekarang itu boleh ya, karena masih dalam tahapan penahapan lagi. Begitu. Dan untuk yang minggu ini itu adalah terkait dengan syarat-syarat sertifikasi halal. Jadi yang dikatakan halal itu bagaimana, kemudian kriteria bahan itu bagaimana, kemudian fasilitasnya itu harus seperti apa itu. Jadi ternyata sangat bulat, sangat ribet sih halal itu kalau menurut saya. Kalian sudah dapat tentang hak CCP? Tentang hak CCP sudah pernah dapat atau belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau dibandingkan sama halal lebih ribet yang mana? Sepertinya halal, Bu. Ribet yang mana? Halal, Bu. Halal ya. Jadi kalau hak CCP itu misalkan gini, produknya itu mengandung gliserol misalkan. Ya udah, kalau di hak CCP gliserol masuk bahan yang aman untuk digunakan, nggak masalah gitu kan. Tapi kalau sudah masuk ke halal, gliserolnya nanti akan dipertanyakan gliserolnya itu berasal dari mana, apakah dari tumbuhan atau dari hewan. Dari hewan biasanya. Hewannya itu hewan apa? Apakah dia babi atau hewan yang lain? Maksudnya yang lain itu hewan non babi. Kalau hewan non babi itu nanti dipertanyakan lagi menyembelihnya bagaimana, apakah sesuai syariat Islam atau tidak. Jadi kalau yang bahan-bahan yang mengandung unsur hewani itu memang sangat ribet kalau kita ngurus unsur kehalalannya gitu. Nah, kemarin dari diskusi yang kemarin sempat saya baca itu diskusinya kalian tuh panjang dan menarik. Cuma kalau saya lanjutkan diskusi di mana di LMS kayaknya kurang greget gitu loh. Jadi di Undang-Undang Cipta Kerja itu kan emang sempat membahas sedikit terkait dengan halal.
Jadi ada beberapa perubahan yang awalnya itu begini, awalnya di Undang-Undang CPH itu bilangnya begini, tapi ternyata di Undang-Undang Cipta Kerja itu ada yang diubah. Yang pertama adalah Undang-Undang di Cipta Kerja ini di sana disebutkan bahwa pelaku UMKM tidak perlu membayar sertifikasi halal. Lumayan sih harganya. Kisaran jutaan itu pasti ada. Jadi semakin ribet produknya, semakin mahal harga sertifikasinya. Kalau produknya misalkan hanya bakso gitu ya, itu ya murah karena bakso itu kan bikinnya juga nggak terlalu ribet. Tapi kalau misalkan yang ribet itu contohnya mesti seperti vitamin, produk-produk suplemen vitamin atau misalkan mineral. Nah itu yang ribet karena banyak sekali bahan-bahan kimia, bahan-bahan tambahan lain yang perlu digunakan gitu. Makanya untuk produk-produk yang seperti itu mahal. Dan di sini di Undang-Undang Cipta Kerja ini bilangnya pelaku UMKM tidak perlu membayar sertifikat halal gitu. Kalau menurut kalian gimana? Ada yang mau berpendapat? Siapa yang mau berpendapat? Menyampaikan lagi pendapatnya kemarin saat di LMS. Kalau yang mau berpendapat silahkan tulis, sebutkan golongan sama nama. Ini kita bahas yang poin pertama dulu. Pelaku UMKM tidak perlu membayar sertifikasi halal. Ada yang mau berpendapat? Bu, saya Bu. Iya, ini siapa? Kita dari golongan B. Kita golongan B. Ya, gimana kalau menurut kita? Menurut saya ini sangat menguntungkan bagi UMKM, Bu, karena biasanya kan sertifikat halal kan banyak di produk-produk kayak pabrik besar gitu, Bu. Sedangkan ini kan UMKM itu juga bisa melabeli produknya dengan sertifikasi halal dengan tidak membayar begitu, Bu. Jadi kita setuju ya? Setuju ya dengan poin ini? Iya. Iyanya jangan ragu. Iya Bu, setuju. Kamu bilang iya ataupun bilang tidak itu nggak ada yang salah, nggak ada yang masalah gitu loh. Cuman ya setidaknya ngomongnya ini yang mantep. Oke, Ya, itu Bu, kalau setuju, Bu. Oke, kita setuju. Kalau ada yang lain, ada yang sependapat sama kita atau yang tidak sependapat? Sependapat, Bu. Siapa ini? Reni dari golongan B. Reni apa Leni? Reni. Golongan B. Reni juga setuju? Ya, Bu. Soalnya kan biasanya kalau UMKM itu kan usahanya kecil, mikro, itu kan biasanya kan juga dari modal yang digunakan itu juga kadang itu bagi mereka itu sulit. Jadi kalau misalnya tidak dikenakan biaya terkait dengan untuk pengurusan sertifikasi itu bagus sih Bu menurut saya gitu. Jadi kalau dilihat dari poin ini memang sangat mendukung UMKM ya. Hanya saja dari poin ini juga menimbulkan pertanyaan baru. Duitnya dari mana? Jadi kan kalau sertifikasi halal, kalau misalkan satu produk aja hitunglah kasarannya 2 juta. UMKM-nya itu di se-Indonesia itu ada berapa? Dan sertifikasi halal itu kan per produk. Jadi misalkan satu UMKM itu ada misalkan ada 3 produk, berarti kan ada mengajukan 3 sertifikasi. Kalau masing-masing sertifikasi itu 2 juta kali 3 berarti satu UMKM 6 juta. Dikalikan ya berapa UMKM gitu kan ya. Sekarang kan jadi pertanyaan adalah uangnya dari mana? Kalau dilihat dari pandemi yang sekarang aja, pemerintah itu sudah menggelontorkan banyak utang. Jadi dalam bentuk surat berharga negara. Itu banyak hutang-hutang dari beberapa bulan terakhir itu, setiap bulan itu bahkan pemerintah sudah menjual surat utang gitu kan, bisa dibeli oleh warganya atau bisa dibeli oleh korporat tertentu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan yang sampai sekarang saya juga belum mendapatkan jawabannya. Duitnya dari mana? Apakah harus menerbitkan utang lagi? Dan kemarin juga sempat
sempat ada wacana uangnya ini akan diambilkan dari dana haji. Haji kan sekarang lagi ditunda. Nah, uangnya itu mau digunakan untuk sertifikasi halal. Nah, permasalahannya adalah kalau dari dana haji itu kan intinya misalnya gini, kita itu membayar haji ke pemerintah. Itu kan berarti kan apa ya? Akadnya itu kita membayarkan itu untuk haji, untuk kita pergi haji, bukan untuk yang lain kan? Nah, kalau misalkan uang itu nanti diambil oleh pemerintah untuk sertifikasi halal, berarti kan tidak sesuai dengan akad atau tidak sesuai dengan amanah yang diberikan kepada pemerintah. Sampai sini paham ya? Kita nitip nih duit, ini tolong dong dikelola untuk saya berangkat haji gitu kan. Terus tiba-tiba duitnya itu tidak dikelola untuk haji, untuk yang lain. Kan belum tentu semua orang yang membayarkan haji itu akan ikhlas gitu loh. Itu nih yang masih jadi polemik juga. Oke. Sebenarnya dari segi kebermanfaatannya ini manfaat banget, benar-benar membantu UMKM gitu kan. Hanya saja yang jadi pertanyaan yaitu tadi duitnya dari mana. Itu uang yang dana untuk pandemi saja itu masih kalang kabut, apalagi untuk hal yang lain seperti yang halal ini. Oke, itu yang nomor 1. Nomor 2, di Undang-Undang Cipta Kerja menghapus syarat auditor halal. Jadi kalau dulu syarat auditor halal itu ini selain beragama Islam, WNI berwawasan luas terkait halal produk syariat agama, dia juga harus pendidikannya itu adalah bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, dan atau farmasi. Jadi misalkan gini, bikin vitamin gitu ya, vitamin yang nanti akan digunakan untuk suplemen, misalkan suplemen obat-obatan atau suplemen pada makanan bayi itu, yang produk makanannya bayi itu kan ada biasanya ada tambahan vitamin A, vitamin D dan lain sebagainya, atau kadang di susu kan ada suplementasi vitamin. Nah, yang kalau orang pangan misalnya seperti saya ya atau mungkin orang kimia, biokimia, itu kalau diajak ngomong masalah proses yang rumit itu ya paham gitu kan. Nah, bayangkan kalau misalnya kalian orang gizi, terus tiba-tiba diminta untuk jadi auditor di vitamin yang prosesnya itu melibatkan enzim, melibatkan mikroba. Kalian pusing nggak sih? Pusing, Bu. Pusing ya, kuliah mikrobiologi aja yang kayak gitu aja bikin pusing kan? Nah, ini apalagi di bagian yang seperti itu gitu kan. Jadi kalau saya pribadi kalau di sini kurang setuju dengan perubahan yang ini, karena ya yang namanya halal itu memang sangat ribet. Kalau kalian pernah belajar HACCP itu kan ada diagram alir kan. Di diagram alir itu kalau halal itu benar-benar dipetakan satu persatu. Bahannya itu dari mana, benar-benar ditelusuri. Sehingga bahkan di prosesnya, misalkan menggunakan mikroba. Mikrobanya itu menggunakan media apa? Kalau kalian mungkin pernah melihat video di penanaman mikroba misalkan, itu kan ada medianya. Media ini menggunakan media apa? Apakah menggunakan media darah? Bisa loh darah dijadikan media mikroba. Atau misalkan ada turunan babi di bagian media itu. Kalau ada turunan babi berarti jelas nggak boleh. Kalau ada media darah, bagaimana cara memisahkan mikroba itu atau misalkan enzim di situ dengan medianya? Apakah medianya masih terikut di enzim atau tidak? Kalau terikut nanti ada darahnya, ya otomatis nggak boleh gitu kan. Jadi memang sangat-sangat ribet. Kalau orang yang terbiasa aja masih harus mikir-mikir, apalagi yang di luar itu. Misalkan orang hukum terus tiba-tiba nanti menangani obat-obatan gitu ya. Proses obat-obatan kan ya pusing juga gitu loh. Kemudian nomor 3. Sebelumnya pelaku usaha wajib memisahkan lokasi, tempat, dan alat yang digunakan untuk PPH sesuai Undang-Undang Jaminan Halal. Kalau di Undang-Undang Cipta ini hanya sanksinya administratif tanpa dijelaskan lebih detail. Kemarin sih katanya ketika habis pasca demo itu mau dibuat Undang-Undang Cipta Kerja itu ada turunannya. Jadi yang awalnya Undang-Undang Cipta Kerja itu untuk menyederhanakan undang-undang, jadi beberapa undang-undang dijadikan satu di Undang-Undang Cipta Kerja, tapi ternyata turunannya itu karena di Cipta Kerja sendiri itu nggak begitu jelas. Jadi misalkan ini hanya sanksi administrasi tanpa dijelaskan lebih detail.
Ini kalau tidak detail itu kan akan menimbulkan banyak persepsi. Nah, sehingga perlu dibuat undang-undang turunan. Jadi ini juga agak menyimpang dengan tujuannya Undang-Undang Cipta Kerja untuk menyederhanakan peraturan, malah turunannya ini yang semakin banyak. Terus ini lagi, Undang-Undang Cipta Kerja menentukan namanya proses verifikasi halal. Jadi kalau di sini di bagian sertifikat halal ini kan ada ketentuannya. Nih, jadi masing-masing ini namanya alur itu tahapan itu ada maksimal maksimal hari pengurusannya. Nah, di sini misalkan di sini BPJPH menerbitkan sertifikat halal itu kurang lebih atau maksimal 7 hari kerja. Atau misalkan di sini MUI menetapkan kehalalan produk kurang dari 30 hari kerja. Nah, kalau di Undang-Undang Cipta Kerja sekarang, kalau misalkan ini dari BPJPH atau mungkin dari MUI atau LPH, ya dari badan-badan ini melanggar ketetapan hari ini, maka BPJPH itu berhak mengeluarkan sertifikat halal tanpa harus menunggu keputusan MUI atau mungkin keputusan dari LPH. Kalau menurut kalian gimana? Setuju nggak dengan pendapatnya seperti itu? Halo? Kalau saya pribadi, siapa ini? Siapa sebutkan nama dan golongan? Afif dari golongan B, Bu. Kalau saya pribadi tidak setuju karena semua itu kan harus melewati proses yang lama dan secara detail ya, Bu, untuk suatu kehalalan produknya itu. Kalau itu hanya kurang dari 7 hari sudah bisa mengeluarkan keputusan untuk kehalalan suatu produk, saya rasa tidak secepat itu, Bu. Oke, itu pendapatnya Afif. Yang lain ada yang punya pendapat? Ini kayaknya kalau semakin ke atas tuh ya, yang partisipan yang ikut Zoom itu semakin menurun. Dari segi kualitas pertanyaannya maupun dari wajah-wajahnya. Kalau awal-awal tuh masih semangat, lama-lama tuh udah kayak mau mutah gitu loh. Karena kebanyakan dikit-dikit Zoom itu. Ya nggak sih? Kewajiban, Bu. tapi sebenarnya iya kan? Kayak udah lagi-lagi Zoom gitu. Iya, saya juga merasakan hal yang sama, tapi ya gimana lagi gitu. Jadi kita sama-sama bertahan ya. Bertahan menjaga kewarasan. Oke, kembali ke materi. Kalau di undang-undang yang lama itu memang ditetapkan harinya sekian, tapi di Undang-Undang Cipta Kerja itu kalau dari BPJPH maupun MUI maupun LPH itu tidak memenuhi ketentuan harinya ini, itu maka BPJPH itu berhak mengeluarkan sertifikat halal suatu produk. Kalau Afif dia tidak setuju. Kalau yang lain ada yang punya pendapat? Rizka Devi? Gimana kalau Rizka Devi? Setuju atau tidak? Setuju, Bu. Setuju. Berarti nggak apa-apa nih kalau BPJPH mengeluarkan sertifikat halal tapi prosesnya belum selesai? Iya. Rizka Devi golongan apa? Golongan A. Oke, kalau yang lain? Ada yang mau berpendapat lagi? Saya Sinta dari golongan A, Bu. Sinta? Iya. Oke, Sinta gimana?
menurut saya mengeluarkan sertifikasi di setengah proses itu menurut saya tidak setuju Bu, karena kan masih belum clear semua, jadi masih belum clear semua, terus juga masih penelitiannya mungkin masih banyak dan saya rasa masih belum bisa seperti itu. Iya, kalau menurut saya pun ini juga jadi malah ini membahayakan ya, karena jangan-jangan nanti ada oknum yang malah justru istilahnya membeli sertifikat halal padahal produknya juga tidak halal. Jadi nanti malah justru akan dilakukan sertifikasi halalnya itu akan dilakukan apabila pengujiannya atau verifikasinya itu belum selesai. Karena memang kalau misalkan produknya itu produk yang mudah, misalnya tadi kayak bakso gitu, itu nggak masalah karena ya dia pasti bakal cepat. Tapi kalau untuk yang produknya itu ribet dan bahan bakunya dari luar negeri, itu yang lama. Karena dari luar negeri itu kadang kalau kita minta sertifikasi halal, mereka belum punya yang pertama. Yang kedua, kalau tidak punya sertifikasi halal, kan mau nggak mau kita harus menelusuri bahan baku produk itu. Meskipun itu dapat dari luar negeri ya, kita harus menelusurinya apakah bagaimana cara mengolahnya, apakah ada kandungan hewan dan lain sebagainya, itu kan harus ditelusuri. Dan kalau misalkan orang luar negeri, produsen dari luar negeri itu istilahnya kooperatif, itu ya bakal cepat. Tapi kalau misalkan mereka bukan tipe orang yang peduli dengan halal, ya pasti akan lama gitu kan. Jadi dan apalagi gini, orang Indonesia itu tipenya adalah kalau secara administrasi itu kurang rapi. Jadi meskipun dari persyaratan untuk mengajukan sertifikasi halal itu sudah paten harus begini-gini, kalian misalkan produsen harus punya daftar bahan baku dan lain sebagainya, itu kadang produsen itu belum memenuhi itu gitu kan. Jadi kadang secara administrasi itu belum lengkap. Kalau belum lengkap kan mau nggak mau harus dikembalikan. Nah setelah mengembalikan itu kan produsen harus melengkapi kelengkapannya, dan itu juga butuh waktu lagi gitu. Jadi kadang dari produsennya itu pun juga yang bikin lama itu juga dari situ. Jadi memang agak bikin was-was kalau misalkan yang ini beneran diterapkan. Kemudian proses perpanjangan sertifikasi halal. Jadi kalau sebelumnya, kalau kita mau sertifikasi ulang, itu kan berarti kita harus daftar dulu data sertifikasi, kemudian nanti juga akan ada audit ulang gitu kan, akan diperiksa ulang. Nah kalau dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak harus ada audit. Tidak harus ada audit, dan selama dari produsennya itu memang menyatakan tidak ada perubahan apapun, tidak ada perubahan proses, tidak ada perubahan bahan, itu berarti sertifikasinya bisa diperpanjang gitu kan. Kalau ada penyataan dari produsennya. Kalau dulu meskipun tidak ada perubahan, tapi auditor itu harus datang, harus memeriksa seperti itu. Nah, kalau dari sini kalian setuju apa enggak? Ada yang mau berpendapat? Saya, Bu. Siapa ini? Siapa? Desi dulu, Bu. Desi golongan? Saya golongan B, Bu. Oke, gimana Desi? Menurut saya tidak setuju ya, Bu, karena perlu untuk memperpanjang sertifikasi itu perlu adanya audit kembali, karena kalau tidak ada audit kembali langsung aja jika ada pernyataan dari pelaku usaha tersebut, bisa saja kesempatan itu menjadikan para pelaku usaha melakukan kecurangan, Bu, gitu. Menurut saya begitu, Bu. Itu pendapatnya Desi. Satu lagi tadi siapa? Kita. Terima kasih, Bu. Oke. Kita, Bu. Kita lagi. Yang lain udah, Bu, nggak apa-apa. Ya udah sebentar, sebelum kalau yang lain nggak ada, kita silahkan. Yang lain ada yang punya pendapat? Alivia, Bu. Alivia Yunika, golongan B. Oke, Alivia silahkan.
Sebenarnya intinya sama dengan Desi, Bu, karena jika tidak ada audit kembali, hanya pernyataan saja, bisa jadi saya kurang tahu sebenarnya pernyataan ini harus resmi atau seperti apa, tapi menurut saya kalau hanya pernyataan itu seperti kurang pasti gitu, Bu. Jadi lebih baik memang harus di audit datang kembali gitu. Oke. Saya setuju dengan pendapatnya Desi sama Olivia, lebih baik dilakukan audit ulang gitu untuk memeriksa memang benar-benar selama sekian tahun itu, kalau nggak salah sertifikat halal itu berlaku 4 tahun, selama 4 tahun itu memang benar-benar prosesnya itu memang sesuai dengan koridor produksi halal gitu, nggak yang cuman abal-abal atau hanya sekedar di atas kertas doang. Jadi memang perlu dilakukan auditor. Kemudian kemarin itu juga sempat jadi polemik. Jadi produsen itu boleh mengklaim produknya halal, gitu kan? Tanpa, nanti kan kalau produsen tak mengklaim bahwa produknya itu halal. Nah, sedangkan kalau proses klaim itu sendiri, kalau hanya sekedar omongan itu kan juga juga diragukan gitu loh. Kalau ada sertifikasinya, ada yang menaungi, nah itu kan terlihat resmi dan memang sangat kuat. Jadi bisa dipercaya gitulah. Oke, ini yang keenam terkait dengan sanksi administrasi. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, sanksi administrasi tidak dijelaskan. Ini juga sangat disayangkan sekali ketidakjelasan yang seperti ini. Jadi memang sebaiknya harus jelas sanksinya, harus bagaimana dan sejauh apa itu harus jelas. Karena kalau tidak jelas nanti akan menimbulkan ambigu dan menjadi justru kedepannya akan menjadi polemik. Gitu. Ini sudah jam 2:30. Sebentar lagi yang golongan B akan lanjut praktikum. Sebenarnya untuk yang praktikum minggu ini itu isinya kuliah ya, sama aja seperti kuliah. Jadi kemarin itu pas saya bikin materinya Undang-Undang CPH ini tentang produk halal ini, ternyata materinya itu banyak sekali, nggak cukup hanya 2 kali pertemuan. Jadi yang harusnya ada praktikum tentang halal, saya gabung praktikumnya minggu depan bersama dengan materi yang lain. Dan untuk minggu ini kita selesaikan dulu materi halalnya. Jadi tugas antara minggu ini sama minggu depan, tugas praktikumnya itu nanti dijadikan satu di minggu depan. Jadi kalian hanya mengerjakan satu tugas untuk 2 materi. Jadi kan lumayan ringan di kalian, mengerjakannya ringan, di saya juga ringan untuk koreksinya. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Satu pertanyaan aja. Izin bertanya boleh, Bu? Ya, silakan. Siapa ini? Olivia Yunika. Oke, gimana? Nah, tadi saya setelah baca materinya Bu Nita itu ada cara pencucian berdasarkan syariat. Nah, itu cara pencucian yang untuk berdasarkan syariat itu yang seperti apa, Bu? Untuk syarat bahan alkohol. Sebentar, itu yang di sebelah mana? Yang syarat bahan alkohol, Bu. Poin 4. Alkohol apa mikrobial? Mikrobial ya kayaknya. Alkohol ada, mikrobial juga ada, Bu. Saya ini bikin materi itu sudah lama jadi agak lupa. Oke, saya menemukannya di syarat bahan mikrobial. Jadi bahan mikrobial ini harus dipisahkan dari media pertumbuhannya. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalkan medianya itu ada turunan babi, maka sebenarnya itu sudah jelas haramnya. Kalau misalkan dia bukan babi, itu bisa dipisahkan. Jadi pemisahannya itu bisa secara fisik ataupun secara kimia. Kalau kimia misalnya dicuci dengan pelarut yang misalkan enzim ini ya, kita di mikrobial itu kita mau menumbuhkan mikrobanya itu nanti akan menghasilkan enzim. Yang kita ambil itu adalah enzimnya. Nah, enzimnya itu nanti harus dipisahkan secara bersih dengan dari medianya. Kalau misalkan medianya itu misalkan seperti mengandung darah atau misalkan mengandung darah atau bahan-bahan hewani itu dipisahkan, bisa dengan
biasanya itu dengan pencucian dengan pelarutnya itu yang otomatis tidak sampai merusak si enzim, bisa dengan aqueous atau pelarut yang lain, itu pun juga berulang kali hingga media pertumbuhan atau bahan-bahan yang lain itu hilang gitu. Itu nggak enaknya kalau kita menggunakan bahan-bahan yang lain itu dicucinya itu harus berkali-kali hingga bahan yang haram itu dia bisa hilang. Tapi kalau misalkan dia itu adalah babi, maka ya tidak bisa gitu. Gitu ya Alivia? Oh iya, kemarin juga sempat agak panas kalau terkait dengan beberapa pendapat, misalkan BPOM sama halal. Yang kuliah yang praktikum agak molor nggak apa-apa ya. Praktikumnya juga cuman kayak kuliah, jadi kita agak santai aja nggak apa-apa untuk yang golongan B. Agak rame antara BPOM sama halal. BPOM itu memverifikasi atau mendeteksi keamanannya. Kalau halal itu aman iya, halal juga iya. Jadi misalkan tadi gliserol itu kalau di BPOM dia pasti akan mendapat sertifikat BPOM. Dia pasti aman dan boleh diizinkan, diedarkan gitu. Kalau di halal, gliserol itu ditelusuri dulu gliserolnya itu seperti apa. Kalau memang dari bahan yang halal boleh, kalau dari bahan yang tidak halal tidak boleh. Kemudian ada lagi, sebenarnya ini kan hanya membahas terkait dengan pangan halal, tapi kemarin juga sempat ada pertanyaan di LMS itu terkait dengan skincare. Itu seperti apa? Kalau terkait dengan pangan itu kan jelas yang masuk dalam tubuh kita, jadi hukumnya itu jelas. Kalau yang skincare itu ada beberapa versi. Kalau yang MUI, versinya halalnya MUI, bahan-bahan alkohol yang dari khamr itu tidak boleh digunakan sebagai produk campuran di skincare. Itu versinya MUI. Nah, kalau ulama yang lain itu ada yang memperbolehkan karena mereka menganggap skincare itu kan digunakannya di luar tubuh dan khamr itu tidak, menurut mereka itu tidak termasuk bahan yang najis, sehingga tidak apa-apa kalau digunakan di luar tubuh. Nah, jadi kalau kita sebagai pengguna, terutama yang muslim, ya kembali lagi kalian menganut yang mana, apakah yang versinya MUI atau versi yang lain gitu. Gitu. Nah, sini paham ya? Oke, jangan lupa presensi di LMS. Saya tadi sempat ngecek masih ada beberapa yang belum presensi. Saya buka presensinya hingga jam 5. Tapi kalau bisa daripada lupa, ya mending yang belum presensi silahkan untuk segera presensi. Oh iya, untuk yang golongan B kita ganti Zoom ya. Ini pakai Zoom-nya Prodi, nanti yang golongan B bisa pakai Zoom-nya saya, linknya sudah ada di LMS. Terus ini itu sudah absen semua. Terus nanti kalian baca materi dulu, nanti kurang lebih jam 3. Jam 3 kita kembali lagi di Zoom. Sholat dulu nggak apa-apa. Nanti jam 3 kita kembali. Oke, gitu ya. Oke. Kalau begitu saya akhiri kuliahnya, sampai jumpa minggu depan. Minggu depan materinya terkait dengan klaim di label kemasan. Kalau kalian pernah dengar tinggi serat, ada makanan tinggi serat, kemudian ada susu tinggi kalsium, itu sebenarnya gimana sih cara mencantumkan klaimnya itu? Nah, itu nanti minggu depan kita akan belajar terkait dengan itu. Oke. Semoga kalian dan saya juga dalam keadaan sehat. Salam untuk keluarga di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya akhiri ya. Ya. Iya, Bu.